Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom 2 di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan ngalur cerita anime yang banyak digemari oleh para bocil psikopat, yaitu Chainsaw Man episode ke-10. Yang mana di episode sebelumnya, kita telah melihat adu mekanik dari Chainsaw Man melawan Katana Man. Di tengah kekalahan yang terjadi pada tiap divisi, membuat kita semua dapat melihat kekuatan misterius dari Makima, yang dapat menumbangkan orang dari jarak yang sangat jauh. Dan kemunculan epic dari God Benny membuat yang menjadi MVP action terbaik mengalahkan adu mekanik Denji dan aksi Makima dengan terus menekan Sawatari dan juga Katana Man hingga membuat keduanya kabur kocar-kacir meninggalkan tubuh Denji di sana. Bagaimana kelanjutannya? Yah, daripada kita penasaran lagi sampai membuat God Benny menjadi waifu gua. Seperti biasanya, jika kalian suka dengan video ini, support aja dengan memencet tombol subrek dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-9, gua telah menaruh link playlistnya di deskripsi. Oke, langsung saja senderin kepala kalian di paha God Benny, rentangan tangan di buah surga Tendo dan Makima, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan kabar berita yang melaporkan mengenai insiden yang terjadi sebelumnya. Terlihat pula Aki yang masih tertidur di ranjang rumah sakit. Tepat di sebelahnya, terdapat Denji dan Power yang tengah asik baca manga. Ketika Denji mengambil sebuah apel lagi, secara tiba-tiba... Rupanya, Power berteriak hanya karena Denji yang mengambil apel lagi. Karena Power merasa dirinya lah yang seharusnya memakan apel tersebut. Namun Denji ogah menyerahkannya karena Power yang telah kabur meninggalkan mereka. Namun, Power beralasan dirinya bukan kabur, melainkan pergi karena lapar. Di tengah keributan mereka, Aki nampak bertanya mengenai apakah ada yang selamat dari divisi khusus mereka. Denji dan Power yang mendengarnya pun saling menoleh dan tidak jadi ribut. Denji kemudian memberitahukan bahwa hanya Kobeni dan Madoka lah yang masih selamat. Namun Madoka telah berhenti dari keamanan publik. Mendengarnya tentu saja membuat Aki terkejut. Denji dan Power kemudian berpamitan karena dipanggil oleh Makima. Sebelum pergi, Denji nampak terkejut melihat ekspresi Aki. Melihatnya membuat Denji menyisakan sebuah apel untuknya. Sekeluar Denji dan Power, Aki yang masih sangat terpukul nampak meraih pedang Cross Devilnya. Dirinya juga nampak mempersiapkan diri untuk sesuatu. Dan ketika pedangnya ditarik, Aki rupanya menanyakan sisa umurnya pada Cross Devil. Ternyata sisa umur Aki hanyalah 2 tahun. Tentu saja siapapun yang mendengarnya akan sangat syok karena hal tersebut. Singkat waktu, di tengah Aki yang ingin ngudut, dirinya teringat dengan sosok Himeno yang selalu menyodorkan korek untuknya. Setelah udutnya jatuh, Aki nampak menahan rasa sedihnya dan diselimuti oleh rasa bersalah. Di tengah Aki yang menangis semakin keras, Denji tak sengaja mendengar tangisan Aki di saat dirinya hendak mengambil manganya yang terjatuh. Denji pun mewajarkan Aki yang menangis karena banyak rekannya yang sudah meningsoy, bahkan partnernya pun telah meningsoy. Denji pun baru menyadari sesuatu, yaitu meski dirinya mengingat Himeno yang telah menjadi manusia pertama yang bersedia menjadi temannya, namun dirinya sama sekali tidak merasakan kesedihan. Namun ketika Pochita meningsoy dulu, Denji ingat dirinya yang sangat sedih dibuatnya. Denji menganggap diri sendiri sangatlah kejam karena tidak sedih atas meningsoynya teman manusia pertamanya itu. Denji kemudian membayangkan jika Power atau Aki yang meningsoy, dirinya merasakan sedih untuk mereka berdua. Dan untuk Makima, Denji merasakan kembali normal setelah 3 hari bersedih. Karena bagi Denji, kebahagiaannya itu hanyalah bisa makan 3 hari, tidur, dan juga mandi. Setelah menyadari hal tersebut, Denji mengajak Power untuk segera bertemu dengan Makima. Tak lama setelah Denji dan Power pergi, Tendo dan Kurose nampak memasuki kamar Aki. Di tengah kesedihan yang ia alami, Tendo dan Kurose masuk dan langsung ditanyai oleh Aki. Mereka kemudian memberitahukan Makima lah yang mengutus mereka, supaya mereka bisa melatih divisi khusus 4. Tentu saja Aki terkejut dan bertanya maksudnya. Ternyata Denji, Power, dan Makima yang hendak pergi ke suatu tempat. Karena insiden yang terjadi sebelumnya, Makima berniat memperkuat divisi 4 mereka. Denji yang bertanya apakah Makima yang akan melatih mereka, namun Makima memberitahukan bukan dirinya lah yang akan melatihnya. Dan rupanya, pelatih yang dimaksud berada di depan sebuah batu nisan. Dan nama dari pelatih mereka adalah Kishibe. Ketika Makima hendak mengeluarkan Kishibe pada mereka, namun Kishibe memintanya untuk diam. Dirinya kemudian melemparkan pertanyaan pada Denji dan Power. Pertanyaan pertama adalah perasaan mereka berdua setelah rekan-rekannya meningsoy.
Denji dan Power nampak biasa saja. Pertanyaan kedua adalah apakah mereka ingin membalas dendam. Lagi-lagi Denji dan Power menjawabnya apa adanya. Dan pertanyaan ketiga adalah apakah mereka ada di pihak manusia ataukah iblis. Denji menjawab dirinya ada di pihak yang mau merawatnya. Dan Power yang menjawab dirinya berada di pihak yang menang. お前たち100点だ。 Singkat cerita, karena penilaian terhadap Denji dan Power sudah sempurna, dan karena dirinya sangat menyukai mereka berdua, Kishibe pun dengan senang hati akan melatih Denji dan Power. Dirinya kemudian meminta Makima untuk pulang, karena dirinya akan langsung melatih mereka. Setelah Makima pergi, secara tiba-tiba, マキマさん Kishibe nampak memeluk sembari mengenalkan diri beserta dengan hal kesukaannya. Di tengah Denji dan Power yang kebingungan, secara tidak terduga, terlihat Denji dan Power yang dipeluk sampai tercekik. Dan pada akhirnya mereka berdua pun nampak terkulai lemas dibuatnya. Meski masih tersadar, namun tubuh mereka tak bisa digerakkan. Dengan santuinya, Kishibe memberitahukan struktur otak dan tulang mereka mirip dengan manusia, yang mana mereka tak akan bisa bergerak jika tulang lehernya patah. Dan bedanya adalah 血を飲めば復活するとこだな。 setelah diminumkan jus tomat, Denji dan Power nampak kembali bangkit. Kishibe kemudian memberitahukan Gandevil yang mengincar jantung Denji. Namun masalah utamanya adalah Denji yang masih sekelas Kroco dan sangat mudah untuk dikalahkan. Power kemudian menanyakan alasan Kishibe mencekik mereka tadi, yang ternyata Kishibe hanya pernah melatih manusia dan tak pernah melatih iblis. Di tengah mabuknya itu, Kishibe memikirkan tutor dalam mengajari mereka. 最強の俺を倒せる悪魔は最強なわけだから。 Setelah berkata hal tersebut dengan penuh keyakinan, Kishibe memberitahukan sampai Denji dan Power bisa menumbangkannya, dirinya akan terus memburu mereka berdua. Mendengarnya membuat Power menganggap Kishibe sudah tidak waras. Setelah menutup botol minumnya, Kishibe hendak memulai latihan mereka. Denji, Setelah memberikan palu jus tomat pada Denji, Denji dan Power nampak maju untuk meladeninya. Dan Kishibe yang nampak semakin mendekat ke arah mereka. Dan kemudian ini yang terjadi. Dengan kecepatan yang gak ada otak, Denji nampak dengan mudahnya ditusuk sebanyak 3 kali. Sembari Denji yang nampak akan tumbang, Kishibe tanpa ampun menusuk tepat di kelapa Denji. Dan pada akhirnya, Denji dan Power pun tumbang dalam hitungan detik. Di lain sisi, terlihat Aki yang tak bisa memanggil Fox Devil lagi. Rupanya Kurose tengah membuktikan perkataannya, yang mana karena terlalu berlebihan, Aki telah dibenci oleh Fox Devil, yang artinya Fox Devil tak akan bisa membantunya lagi. Setelah dilontarkan beberapa pertanyaan, Aki jadi mengetahui bentuk pelatihannya adalah memberikan konsultasi untuk anggota divisi khusus. Dikarenakan sudah ada satu anggotanya yang telah menjadi warga sipil biasa, mereka pun mempertanyakan Aki yang akan berhenti dan menikmati sisa hidupnya, atau melanjutkan perjuangan dan pastinya akan melihat neraka. Setelah menyinggung para killer yang telah menumbangkan keluarga beserta dengan partnernya, ini tanggapan Aki. Sebelum Tendo dan Kurose pergi, Kurose memberitahukan ada wanita yang mengunjunginya. Dan setelah wanita itu masuk, Aki dibuat sangat terkejut dengan kemunculan wanita tersebut. Singkat cerita, pelatihan neraka Denji dan Power pun telah selesai. Seperginya Kishibe, Denji pun tumbang dan ketika Power menoleh ke arahnya, ternyata kewarasan Denji yang hampir hilang. Melihatnya membuat Power terus memukulinya untuk mengembalikan kewarasan Denji. Dan untungnya, cara tersebut ampuh dan Denji pun langsung bangun sesaat setelah kewarasannya kembali. Denji kemudian bertanya sudah berapa kali dirinya meningsoi. Power merasa Denji telah meningsoi sebanyak 20 kali atau lebih. Power tidak yakin karena dirinya keseringan pingsan ketika Denji meningsoi. Di tengah perjalanan, mereka nampak membicarakan betapa kuatnya Kishibe tadi. Power nampaknya memiliki satu ide, yang mana ide tersebut adalah cara untuk mengalahkan Kishibe. Meski Kishibe sangatlah kuat, namun otaknya rusak karena sake. Power menyarankan mereka yang hanya perlu bertarung dengan otak mereka. Keesokan harinya, ternyata Kishibe yang mendatangi tempat tinggal Denji dan Power. Ternyata pula Power dan Denji yang menggunakan kacamata. Dan mereka langsung menyadari kedatangan Kishibe di sana. Di saat Kishibe telah berada tepat di depan pintu, secara tiba-tiba
Sayang sekali untuk Mbak Power, serangannya sabun karena Kishibe yang terlalu gigi WP dalam mengantisipasi serangan dadakan. Setelahnya, Power nampak mengulurkan tangannya dan seperti akan melakukan sesuatu pada Kishibe. Ternyata banyak botol jus tomat yang mana bersamaan dengan Power yang menuju ke bawah. Ini yang terjadi. Dengan GG-nya, Kishibe membuat aksi Power menjadi nice try dalam seketika. Setelah mematahkan semua tombak jus tomat tadi, Denji nampak turun dari lantai atas. Dan sesaat kemudian... Sayang sekali juga untuk Mas Denji. Serangan dadakan tanpa suaranya disadari oleh Kishibe. Setumbangnya Denji, Kishibe memuji usaha yang dilakukan oleh mereka berdua. Yang mana mangsa yang terpojok akan mendorong kinerja otak mereka. Kishibe juga memberitahukan dua alasan Denji dan Power kalah. Yang pertama, Power akan anemia dengan cara bertarung seperti itu. Dan Denji yang tak bisa menebak serangannya. Kishibe yang merasa mereka sudah cukup bagus, berniat mencukupi latihan mereka di hari itu. Sekepergian Kishibe, baru saja mereka merasa senang karena pelatihan di hari itu telah usai. Namun secara tiba-tiba... Dengan kejinya, Kishibe memecah rasa bahagia Denji dan Power dengan melemparkan pisau tepat di kelapa Denji. Dirinya juga mengajar mereka supaya tidak percaya dengan perkataan pemburu. Scene berpindah ke Aki yang nampak tengah diantar ke suatu tempat di penjara tempat di mana para iblis ditangkap hidup-hidup. Di saat masih berjalan, Kurose menanyakan wanita cantik yang menjenguk Aki kemarin. Aki kemudian menjawab bahwa wanita itu adalah adik dari Himeno. Kurose mengira Aki telah dipukuli oleh wanita itu. Namun rupanya adik Himeno hanya memberikannya sepucuk surat yang berisikan surat rutin Himeno untuk keluarganya. Yang mana isi surat itu juga menyebutkan nama Aki. Dan di salah satu kalimat, terdapat beberapa singgungan mengenai Himeno yang terus mencoba Aki untuk keluar dari keamanan publik. Setibanya mereka di sel bernomor 108, Kurose menyarankan supaya Aki berkontrak dengan iblis di dalam ruangan itu. Rupanya, iblis yang bersemayam di dalam sana adalah Future Devil, yang mana terdapat dua orang yang telah berkontrak dengannya. Orang pertama telah menyerahkan separuh umurnya, dan satunya telah menyerahkan mata, indera perasa, dan penciuman. Kurose juga menuturkan jika Future Devil menyukai dirinya, maka harganya akan lebih murah. Setelah pintu terbuka, Aki pun memasukinya. Dan setelah pintu ditutup kembali, Tendo dan Kurose nampak menunggu hasil yang akan terjadi. Terlihat ruangan yang cukup gelap, dengan hanya sedikit cahaya yang masuk dari celah ventilasi di atas. Dan berakhirlah alur cerita anime Chainsaw Man episode ke-10. Karena aksi yang kurang banyak, dengan hanya menunjukkan pelatihan neraka Denji dan Power melawan Kishibe, gua nggak terlalu menyukai episode kali ini. Nilai bonus dari episode kali ini hanya pada bagian Aki yang menangisi meningsinya Himeno. Selain itu, nilai bonus lainnya ada pada aksi Power dan Denji di pelatihan di hari kedua mereka. Jujur aja gue gak sabar melihat Future Devil yang pastinya akan muncul di episode berikutnya. Jadi ya rating 9,2/10 sepertinya cocok untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang telah melihat hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode ke-11 minggu depan. Bye bye.